Apa sih dampak jangka panjang ketika teman-teman mendapatkan somasi dari sebuah aplikasi pinjol ketika kalian sudah telat lebih dari 3 bulan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada beberapa hal yang mengalami situasi yang sama ya. Ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak DC pinjol. Nah, ancaman-ancaman seperti ini seperti halnya kayak somasi gitu dan akan diiringi dengan ancaman-ancaman yang berlanjut lainnya. Nah, kalau kalian apes ketemu DC pinjol yang kayak gitu, ya gitulah ya, akan adanya banyak ancaman-ancaman, peringatan-peringatan yang menurut saya sendiri itu nggak akan masuk akal dan nggak jelas. Jadi harus hati-hati dan harus waspada juga. Nah, di sini teman-teman ada dampak jangka panjang apa sih yang akan teman-teman hadapi gitu ya kalau kalian itu kena somasi gitu. Oke, jadi ada beberapa hari ini ada yang bertanya terkait soal somasi ini. Somasi kalau kita anggurin, apa sih dampaknya? Apakah ini akan berakibat fatal? Apakah ini akan membuat kita itu benar-benar akan masuk ke persidangan, dituntut kalau kita mengabaikan somasi atau bagaimana? Nah ya, dari pengalaman yang udah-udah, somasi ini ya sebenarnya tidak akan berangsur-angsur menjadi dampak yang lebih besar. Enggak ya, somasi itu hanyalah kayak semacam peringatan dan kalau dalam bidang lain, ya mungkin nggak lama kalian akan masuk ke jalur perdata gitu ya, persidangan dituntut gitu, digugat. Cuman untuk kasus di pinjol saat ini, kayaknya kok saya jarang ya mendengar somasi itu yang berujung benar-benar ke dalam sebuah persidangan, yang dituntut secara persidangan. Kok jarang banget ya? Nah, menurut kalian gimana? Ya. Jadi ini penting banget buat kita untuk tahu bahwa resiko sebenarnya itu sampai mana sih? Apakah kita itu kalau misalnya sampai ke pengadilan, hidup kita akan kacau dan akan terpuruk? Enggak ya. Jawabannya tidak akan separah itu. Jawabannya tidak akan serumit itu teman-teman. Jadi harapan saya apa? Harapan saya teman-teman itu bisa tetap tenang. Apapun permasalahannya, apapun ancamannya, jangan panik dulu. Karena ini tidak akan membuat kalian atau hidup kalian menderita kok, percayalah. Ya, percayalah masalah pinjol tidak akan benar-benar membuat kalian menderita asal kalian tahu aturan dan undang-undangnya. Asal kalian tahu apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Itu yang paling penting. Oke, tetap tenang, kita banyak belajar, kita banyak memutuskan sesuatu itu harus tetap tenang. Jangan sampai karena ancaman-ancaman seperti ini, teman-teman ujung-ujungnya akan ya melakukan tindakan-tindakan yang nggak jelas gitu, melakukan tindakan-tindakan yang parah. Dan jangan sampai itu terjadi ya, jangan sampai gegabah seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, banyakin doa aja, pasti akan ada jalan keluarnya.